Buat ku dekat dengan Tuhan, bagai aku ada di sisimu. Bahkan kau tahu perasaanku padamu. One in my life, the structure, selfish way I spent without her. One that I created, some love,
Seeing the one that is what I was talking about. Oh, halo, halo, Dari mana Fisikku bergejolak, antusias tak keruan, banyak mimpi yang aku kejar. Kali berjalan, ku terjebak sendirian. Ku dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha benamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tak pernah meski sering tercekat, aku tetap bernafas, meski aku tak merasa bebas. Tanggal 25 selanjutnya bagaimana? Banyak mimpi yang bergugur, mengorbankan waktu tidur. Tak tahu apa lagi yang akan ku kejar. Takut tambah dewasa, takut kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas, meski sering tercekat. Aku tetap bernafas, meski aku tak merasa bebas.
Bacain rawe mulut. Daplek ya. Belum terbiasa. Mamaku amalan bodas mah. Kau tinggal waktu bersama, mengapa masih ada sisa rasa di dada, di saat kau pergi begitu saja, mampukah aku bertahan tanpa hadir bersama? Masih jalan teringat, bukan yang hangat, seakan semua tak berlalu. Karena tembakan tinggalkan, tak tersisa lagi. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita cek dulu ya, ini dari kota mana? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Oke, ini dari kota mana saja? Saya dari Kota Baru, Pak, Kalimantan Selatan. Oke, dari Kota Baru. Oke, mungkin musiknya bisa Pak Yohanes bisa di-silent-kan. Ya, silakan ketik di kolom chatting. Anda dari kota mana? Saya dari Bangka Belitung. Mantap. Pak Ronald. Siap, Pak Ronald. Dari Manado, Jawa Barat, Lampung, luar biasa. Jakarta, Riau, Surabaya, Manado, Solo, Cianjur, wow, oh Malaysia. Samarinda, Medan, Depok, wah Depok, Salang. Kebetulan kita lagi banyak proyek di kota Depok ya.
Oke, bisa kita mulai, Pak Yohanes? Bisa, Pak. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas semua Singapura penghadir. Wah, mantap. Saya ucapkan terima kasih ya. Manusia di dunia ini ada 3 jenis macam. Manusia pertama adalah manusia rata-rata. Kalau manusia rata-rata ditanya apa kabar Anda hari ini, jawabnya baik dan baik-baik saja. Nah, terus ada manusia di bawah rata-rata. Kalau manusia di bawah rata-rata ditanya apa kabar Anda hari ini, jawabnya mengeluh. Wah, susah ya. Wah, BBM lagi naik, Pak. Hidup saya akan semakin susah. Kayak seperti itu. Sehingga hidupnya di bawah rata-rata. Tetapi ada satu manusia ketiga, yaitu manusia di atas rata-rata. Nah, kalau manusia di atas rata-rata ditanya apa kabar Anda hari ini, jawabnya pasti dahsyat, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, apapun kondisi Anda saat ini, mau lagi terpuruk, mau lagi membangun usaha, yang penting Anda harus beriman atau berdoa, yaitu dengan kata-kata Anda harus yakin dulu bisa, kayak seperti itu. Oke, hari ini nama saya Wempi Suciadi. Saya perkenalkan diri dulu dikit. Saya adalah seorang entrepreneur, sudah sekitar 10 tahun berkecimpung di dunia media. Saya pertama kali bisnis itu salah satu yang cukup berhasil di dunia bisnis travel, tour and travel. Saya main bisnis travel itu sekitar 7 tahun. Nah, saya udah pensiun dari travel itu sekitar 4 tahun. Oke, suaranya agak kecil ya. Coba, oke, saya tes lagi. Suara saya udah kedengaran jelas? Kalau jelas, tolong. Bagus suaranya. Oke, jelas ya. Oke, terima kasih. Oke, sampai di mana tadi ya? Oke, terima kasih. Saya buka dulu materi. Sebentar. Oke, saya udah berkecimpung di dunia bisnis travel itu sudah 7 tahun, 8 tahun ya. Saya udah pensiun sekitar 3 tahun. Saya kurang lebih berhasil mempunyai 500.000 member tour and travel di seluruh Indonesia. Dan hari ini saya cukup tergelitik dengan satu kata-kata dari Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Dia mengatakan bahwa 1 juta milenial terancam tidak punya properti. Nah, makanya kita lagi mencoba meramu sebuah sistem bagaimana kita semua, mau milenial, mau usia lanjut, tetap bisa memiliki properti. Nah, dengan sistem baik. Nah, nanti saya akan jelaskan. Cuma sebelum saya memulainya, saya mau memperlihatkan dulu kondisi dunia saat ini ya, terutama properti. Maka apa sih imbasnya dari kenaikan harga BBM yang kemarin diumumkan tiba-tiba ya, jam 2.30 kalau saya tidak salah. Nah, jadi apa sih yang sumber pemicu pandemi dan resesi? Kita kan tahu ini kurang lebih 2 tahun lebih terjadi namanya virus corona. Nah, ketika virus yang berkepanjangan, maka akan terjadi namanya satu pandemi. Pandemi yang berkepanjangan itu akan membuat salah satunya adalah ketika negara membutuhkan uang, mereka mencetak uang yang sangat besar, terutama kiblat kita dari Amerika ya, negeri Paman Sam itu dia mencetak duit itu kurang lebih selama 2 tahun pada saat pandemi, dia mencetak 3 kali lipat dibanding 20 tahun dia cetak. Jadi selama 2 tahun terakhir ini dengan dibanding 20 tahun yang lalu itu nilainya lebih besar 3 kali lipat. Apa akibatnya Bapak Ibu? Akan terjadi namanya inflasi besar-besaran. Nah, bahkan di Amerika sendiri inflasi itu sudah menyentuh angka 9,1%. Maka akan mencapai double digit katanya. Nah, maka untuk mengatasi inflasi, apa yang pemerintah lakukan di seluruh dunia? Mereka menaikkan namanya suku bunga. Nah, ketika suku bunga tinggi, itu akan membuat properti naik dengan cukup signifikan. Nah, bahkan
Saya akan memberi Anda 5 jurus memilih properti anti resesi dan anti inflasi. Oke, mungkin teman-teman yang ada di rumah, tolong keluarkan catatannya. Tolong dikeluarkan catatannya. Saya kasih kesempatan 1 menit, Anda ambil catatan. Dan saya akan berbagi sharing tentang bagaimana Anda memilih properti dulu yang anti resesi, anti inflasi. Pak, ada yang bertanya, apa itu inflasi? Gampangnya begini, Bapak Ibu. Anda pernah makan bakso nggak? Atau dengar lagu Abang Tukang Bakso? Nah, dulunya 1 mangkok bakso itu harganya 5.000. Sekarang bisa 25.000. Itu artinya inflasi. Kayak gitu. Nah, bahkan bagaimana Anda tetap tumbuh di saat resesi dan inflasi. Jadi saya cerita sedikit ya. Ayo semuanya, kalau Anda mau sukses, Anda harus mencatat. Karena kalau Anda cuma melihat, Anda mengingat, Anda cuma tahu 5-10%. Anda bisa lupa pada saat itu. Tapi kalau Anda mencatat, Anda akan bisa ingat seumur hidup. Kayak seperti itu. Nah, kalau lupa, tinggal dibuka catatannya. Nah, 5 properti anti inflasi dan anti resesi. Nah, banyak orang bertanya kepada saya, Anda kaya dulu atau beli properti dulu? Nah, simpan pertanyaan ini di terakhir. Nah, 5 properti anti inflasi dan anti resesi. Yang pertama, properti harus di bawah 1 miliar. Kenapa Pak propertinya harus di bawah 1 miliar? Karena kalau propertinya harga 5 miliar, 10 miliar, Anda jualnya susah kayak gitu lah. Tapi ketika Anda jual dionya di bawah misalnya 500, 600 itu yang beli banyak. Sehingga Anda ketika butuh uang itu sangat cepat bisa jualnya. Nah, itu yang pertama, harus di bawah 1 miliar ketika Anda mau mencari properti yang anti resesi dan anti inflasi. Nah, terus kedua, ada namanya jalur transportasi. Apa sih itu Pak jalur transportasi? Saya kasih contoh misalnya, saya kebetulan dari Kota Makassar ya, saya udah pindah kurang lebih sekitar 10 tahun di Jakarta. Nah, jadi ketika kita cerita dulu ya, di Alam Sutra, Kelapa Gading, pada saat belum ada tol, itu harga properti hanya sekitar 200-300 juta. Nah, tapi ketika jadi tol, bahkan saat ini, mau cari properti harga 2 miliar, susah setengah mati. Nggak ada yang mau jual, Pak. Kenapa? Karena rata-rata 2 miliar ke atas. Nah, kenapa? Karena jalur transportasi bagus dan gampang, sehingga kenaikan rumahnya itu sangat signifikan, kayak gitu. Dibanding properti yang jalur transportasinya jauh, itu dia naiknya susah dan lambat. Nah, bahkan saya ada ketemu satu, kalau mungkin Anda yang pernah tinggal di daerah BSD Timur, ada satu apartemen dulu harga 105 juta, hari ini 350 juta dalam waktu 10 tahun. Nah, salah satunya karena ada juga transportasi. Nah, itu ya yang kedua yang Anda harus catat. Jadi pertama di bawah 1 miliar, kedua ada harus jalur transportasinya. Nah, terus yang ketiga, Anda harus mencari properti yang nilai sewanya lebih besar dibanding nilai cicilannya. Nah, maksudnya bagaimana, Pak? Jadi kan sekarang teknologi sudah semakin canggih ya. Bahkan banyak aplikasi kayak Reddoor, Travelio, Exhotel kalau Anda pernah dengar, bahkan 360 dan sebagainya. Nah, jadi Anda harus ngecek harga. Jadi bagaimana sih Pak rumus properti, cicilan properti? Bagaimana cicilannya lebih besar? Cara gampang itu begini. Kalau misalnya Anda beli properti harga 500 juta, kalau Anda cicil selama 10 tahun, itu bunganya plus pokoknya itu berapa sebulan? 5 juta. Cara hitungnya 1%. Kayak gitu ya. Cara gampangnya. Ayo dicatat supaya Anda ingat. Kalau 15 tahun berarti kali 0,75. Kalau 20 tahun kali 0,5. Kayak gitu. Jadi kalau propertinya harga 500 juta, berarti cicilannya 5 juta. Kalau Anda mau cicilannya 2,5 juta, berarti Anda harus tarik 20 tahun. Itu namanya cicilan properti. Jadi Anda harus mencari properti yang Anda bisa bayar cicilannya, bahkan ada pihak ketiga, seperti misalnya kalau Anda sewa-sewakan, kayak seperti Reddoors ya. Reddoors misalnya Hotel Bintang 3 di Jakarta, itu mungkin paling murah, 300-400 ribu. Nah, berarti kalau Anda cicilannya 2,5 juta, berarti kan sehari sekitar 75 ribu. Betul ya? 75 ribu, anggaplah 100 ribu. Jadi ketika ada Reddoors yang bisa membiayai mencarikan Anda pelanggan dengan harga 300 ribu, berarti Anda dapat selisihnya kayak gitu. Dan Anda harus hitung tidak boleh full 30 hari, anggaplah 20 hari kayak seperti itu. Jadi kalau 300 ribu
kali 20 hari, 3 kali 2 berarti 6 juta. Kayak gitu. Berarti Anda masih surplus. Itu maksudnya yang ketiga. Anda harus mencari properti yang nilai sewanya lebih besar daripada cicilan banyak. Paham ya? Nah, yang keempat, yaitu properti yang ada lingkungannya, harga rumah lebih mahal daripada apartemen. Misalnya, kalau Anda mau bermain apartemen. Nah, kayak saya kasih contoh, lokasi Metro Garden itu di samping Puri. Kalau di samping Puri, itu pasaran biasa, misalnya harga rumah itu 2 miliar, maka ketika dijual dengan harga setengahnya 800 juta, maka berarti itu adalah properti yang bagus. Karena orang yang tidak punya uang beli rumah pasti belinya apartemen. Nah, di samping ada memang orang yang meskipun udah punya rumah mau beli apartemen karena mungkin mau dapat kolam renang yang besar. Nah, itu pilihan seperti itu. Tapi kita sebagai investor properti harus memahami ketika Anda mau beli properti seperti hotel, apartemen, dijadikan hotel, Anda harus memiliki, yaitu harga rumahnya harus lebih mahal. Jadi misalnya kalau 2 miliar, berarti apartemennya harus 800 juta sampai 1 miliar, kayak gitu, setengahnya. Nah, yang kelima adalah propertinya harus ada cash flow. Banyak orang mengatakan kepada saya, ketika terjadi resesi, terjadi pandemi, cash is the king. Apakah betul? Betul, tapi tidak 100%. Kenapa? Karena kalau pandeminya berkepanjangan, resesinya berkepanjangan, uang cash Anda habis juga. Tak bisa, kayak seperti itu. Jadi kita harus tambahkan satu hal, yaitu cash flow is the king. Apa Pak maksudnya cash flow is the king? Nah, saya kasih contoh gampangnya gini. Kalau Anda biasa beli rumah, ada yang namanya penghasilan sewa. Nah, kalau sewa-sewa rumah itu biasa berapa kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau Anda sewakan rumah Anda, berapa Anda sewakan? Paling sekitar 2-3%. Setuju ya? Nah, terus kalau ruko komersil berapa Anda bisa sewakan? Ya sekitar 3-5% lah. Itu pun udah paling tinggi banget komersil. Nah, tetapi ketika Anda beli apartemen seperti hotel, cash flow-nya 7-12%. Nah, ketika pada saat pandemi Anda membeli properti yang dapat sewa-sewanya lebih tinggi, maka itulah namanya properti anti resesi dan anti inflasi. Oke, sampai saat ini jelas ya? Kalau ada yang mau bertanya tentang bisnis properti, silakan di kolom chatting. Kita buka, Anda bisa bertanya apapun tentang properti, kayak seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ya. Hari ini kita ada kebetulan berpartner dengan 2 developer besar. Nah, yang pertama adalah Metro Garden. Tapi sebelum itu, kita mau cerita dulu sistem kita yang namanya properti baik. Ingat ya, saya sering mengatakan kita bukan mencari properti terbaik atau terbesar. Cukup baik. Apa sih itu baik? Nah, yang pertama adalah Anda catat semua, yaitu B. B yang pertama adalah best deal. Nah, coba ditampilkan Metro Garden, Pak Yohanes. Nah, jadi ketika kita cerita lokasi properti di samping Puri, tahu Puri ya? Kalau Puri itu ada yang namanya Lippo Mall Puri, Saint Maurice, kayak gitu. Nah, itu kalau best deal, kita B yang pertama adalah best deal. Jadi kalau dulunya harga di samping Puri itu sudah 20-30 juta per meter, ketika harganya 15 juta per meter, itu adalah best deal, itu namanya. Anda harus cari yang harganya di bawah harga market, yaitu best deal. Nah, terus yang kedua itu adalah akad. Nah, bagaimana Anda dengan 1 juta Anda langsung bisa akad, langsung bisa huni. Nah, bahkan 2 tahun hanya membayar cicilannya saja. Bahkan bunganya di tahun pertama 1,7%, di tahun kedua itu 5%, dan hanya bayar bunga saja. Pokoknya nanti dibayar di tahun ketiga. Nah, saya sering kali ketemu banyak orang, terutama di industri properti, ketika mereka mau berhasil, mereka harus mengetahui 4 hal ini, yaitu baik. Pertama, harganya best deal. Yaitu, sekali lagi ya, Metro Garden itu lokasinya di samping Puri. Kalau Anda bisa cek tok Puri, itu sekitar 20-30 juta. Nah, maka ini bisa seperti hotel. Nah, terus yang pertama itu saya bilang B baik, itu best deal. Terus A-nya adalah 1 juta langsung akad, 2 tahun hanya bayar bunga.
Terus I-nya adalah infrastruktur. Dia harus seperti hotel, minimal bintang 4. Jadi dia punya satu namanya kolam renang Olympic size. Terus dia punya security 24 jam, parkir yang luas. Nah, bahkan parkirnya itu sangat luas. Bahkan ada jalur tol, tepatnya di tol Karangtengah. Nah, yang keempat adalah konsisten legal. Jadi dia harus sudah pecah sertifikat yang namanya strata title. Nah, ketika dia sudah sertifikat strata title, maka lokasi Anda pasti aman. Karena banyak developer itu menjualnya tidak strata title. Bahkan sertifikat dia tidak pecah. Saya bilang, ingat ya, saya dulu suka beli properti tapi tidak ngerti properti. Saya asal beli. Dari 6 apartemen saya, itu 6-nya tidak pecah sertifikat. Sampai hari ini ketika saya mau butuh uang untuk modal kerja, saya nggak bisa sekolahkan di bank. Saya harus jual. Nah, sementara jual itu butuh waktu. Nah, bahkan kalau saya mau jual, itu dipotong 10%. Meskipun itu developer besar, kayak saya cerita di daerah Jakarta Barat, banyak sekali. Bahkan itu sudah developer yang sudah sangat besar, sering muncul di televisi, nah tapi dia nggak pecah sertifikat. Saya bilang, hindarilah apartemen seperti itu, karena itu bisa membuat harganya jatuh 50%. Nah, ini yang saya cerita ya. Jadi di Metro Garden itu, dia pas tol Karangtengah, jadi sangat titik tengah kota Jakarta. Kalau Anda mau ke Bandara 15 menit, Anda mau ke Jakarta Barat, Jakarta Timur, ke Central Park, itu sangat dekat sekali. Hanya 10 menit, 15 menit rata-rata. Oke, ini lokasinya. Next. Nah, itu tadi saya bilang, ada Mandai Hospital, Green Lake, banyak ada sekolah, contohnya salah satunya sekolah IPK Puri, bahkan banyak mall. Oke, next. Nah, bahkan kalau Anda bandingkan dengan beberapa apartemen lain, ini yang termasuk termurah di kelasnya. Kayak gitu. Next. Nah, di mana ada swimming, ada permainan ramah anak, ada coffee shop, minimarket, dan gym. Next. Oke, ini adalah contoh salah satu apartemen baik. Nah, yang kedua, kita ada lokasi yang namanya Depok, atau lebih tepatnya adalah di Margonda, di mana saya yakin semua orang ketika tamat SMA pasti mau kuliah. Nah, kuliah itu mereka pasti butuh yang namanya universitas terbaik dan besar. Salah satunya adalah UI, Gunadarma, dan Pancasila. Nah, lokasinya ini hanya selangkah dari 3 kampus besar, 2 mall besar. Nah, bahkan apartemen ini dia punya grup adalah namanya Bunda Medik TBK. Kalau Anda tahu namanya bayi tabung, dari 10.000 bayi tabung di Indonesia, 7.500 dari grup Bunda Medika, yang terutama di Menteng. Nah, ini salah satunya grupnya di Margonda. Nah, jadi sehingga ini membuat apartemen ini sangat tinggi sewa-sewanya. Karena orang yang untuk bayi tabung, untuk kuliah, dan untuk rumah sakit sangat banyak. Oke, kita buka pertanyaan ya. Jadi Anda yang mau bertanya, bisa silakan bertanya, bebas. Mau bertanya tentang properti, mau bertanya tentang proyek ini, atau mau bertanya apanya. Pung. Oke. Nah, next. Silakan Anda tulis di kolom komen, atau kita buka kolom komentar. Silakan Anda bertanya ya. Oke, ini ada dari Pak Arif. Bagus mana Pak, beli properti atau beli apartemen? Nah, yang mana sama-sama harganya 1 M dan sama-sama di tengah kota. Nah, kalau saya bilang Pak, tergantung apakah Anda sudah punya rumah atau belum. Nah, dan tergantung lokasi landednya di mana. Nah, kalau saya bilang ini sangat cocok kita buka Metro Garden sama Depok ini investasi karena sewa-sewanya tinggi. Nah, bahkan banyak juga
di Metro Garden itu pasangan muda ya yang baru menikah itu tinggal di Metro Garden karena sudah seperti rumah. Nah, yang penting kalau mau cari harus tadi ya 5 kriteria itu Pak. Harganya di bawah 1 miliar. Terus Anda kalau mau cari apartemen harus misalnya 1 miliar, Anda harus cek harga rumahnya harus 2 miliar kayak gitu. Nah, terus kalau bisa disewa-sewakan. Nah, sehingga Anda tidak terbebani properti Anda menjadi liabilities tapi menjadi aset. Apakah ada di Bandung? Saat ini belum. Mudah-mudahan kita ada karena kita dari grup Dewa Entrepreneur itu kita akan dapat proyek sebenarnya dari salah satu bank terbesar properti di Indonesia namanya BTN. Kita sebenarnya ada dikasih kurang lebih 30 proyek. Cuma saya bilang bertahap kita pasarkan. Saat ini kita baru pasarkan 2, yaitu di Metro Garden, di Karangtengah, itu samping Puri, sama di Depok Margonda. Kita pilih-pilih dulu yang terbaik lah, yang the best. Jadi Bandung mungkin nanti kita info kalau sudah ada. Nah, ini ada Mister, katanya mau ke pasarkan. Boleh, silakan hubungi marketing yang undang Anda. Terus dari Pak Dery Kartono, modal 1 juta maksudnya gimana Pak? Jadi, oke, saya jelaskan ya, apa sih maksudnya Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa Ibu Sri Mulyani bahwa 1 juta milenial nggak bisa punya properti. Saya akan jelaskan secara pelan-pelan. Ketika Anda beli properti, Anda akan bayar yang namanya PPN, itu 11%. Betul ya? Terus Anda harus membayar yang namanya BPHTB. BPHTB itu sekitar 5%. Pajak pembeli, pajak penjual. Total itu 7,5%. Terus Anda harus membayar juga biaya akad ketika kredit, yaitu kurang lebih 3%, kayak balik nama, provisi, dan sebagainya. Nah, plus asuransi. Terus Anda harus membayar ketika Anda sudah beli rumah, Anda harus furnish. Nah, itu sudah makan kurang lebih 10%. Jadi kalau saya total, Bapak Ibu, Anda harus menyediakan uang itu kurang lebih 31%. Kenapa, Pak? Ya, bayar pajak, PPN, PPH, terus furnish, biaya akad, BPHTB. Nah, kalau Anda punya rumah, mau beli harga 500 juta, Anda harus sediakan DP minimal 150 juta untuk pajak-pajaknya. DP-nya mungkin kecil, 5%, tapi itu pun kadang orang tidak sanggup untuk bayar DP 5%. Jadi ketika harga properti 500 juta, maka Anda harus menyediakan 150 juta. Tapi dengan adanya sistem dari kita bilang The One Holding, di mana kita disupport dengan Bank BTN, yaitu bank properti terbesar, di mana dia udah punya pengalaman 6 juta nasabah, terutama rumah RSS sampai rumah mewah, itu BTN jagonya, 6 juta nasabah. Nah, ketika melihat seperti itu, kita bekerja sama dengan bank itu, supaya bukannya kita tidak bayar BPHTB, tidak bayar PPN ya, tapi itu ditarik 20 tahun, atau 10 tahun, atau 15 tahun, tergantung Anda mau kredit berapa tahun. Nah, jadi nantinya, Anda itu nantinya hanya cukup bayar akadnya, biaya booking fee 1 juta, nanti Anda akan dikasih masuk ke perbankan. Ada 2 bank, yaitu OCBC, bisa konvensional, bisa syariah, tergantung Anda mau yang di mana. Nah, jadi Anda nanti tinggal membayar hanya sekitar 1 juta saja. Anda silakan hubungi marketing yang undang Anda, bahkan cicilannya itu hanya 1,7% bunganya 1 tahun pertama. Jadi hanya bayar bunga, tidak perlu bayar pokok. Kenapa? Ini adalah salah satu komitmen dari bank dan kerjasama dari The One Holding untuk membantu semua orang memiliki properti. Kayak seperti itu. Ya. Jadi Anda silakan hubungi. Pak, itu siapa yang modalin? BTN. Sekali lagi ya, BTN. Anda harus BI checking bagus. Bahkan nanti saya akan ajari bagaimana strip 99% Anda lolos BI checking. Oke ya. Nah, itu ya. Jadi itu maksudnya ya, modal 1 juta, Anda cukup booking fee saja, sisanya semua BPHTB, biaya apapun itu semua dilempar ke cicilan. Kayak itu maksudnya, Pak. Nah, untuk apartemen berapa DP-nya, Pak? Sekali lagi, cuma Rp1. Jadi 1 juta. 1 juta Anda tidak perlu lagi bayar apapun. Tinggal langsung nyicil. Bahkan ini bangunan sudah jadi, sertifikat sudah pecah. Angsurannya berapa, Pak? Ini Pak Solihin. DP-nya 1 juta ya, karena developer subsidi. Harusnya DP itu 5%, Bapak Ibu, tapi semua sudah disubsidi sama developer. Kita mau 1 juta Anda langsung akad, langsung huni.
bahkan bisa bank syariah, bank konvensional bisa. Bahkan Pak nanti cicilannya berapa? 1,7% dari Anda mau ambil tipe apa? Misalnya 1 bedroom, tipe studio, 1 bed, 2 bedroom. Misalnya, saya kasih contoh. Kalau harga apartemennya 500 juta, kalau dikali 1,7%, itu jatuhnya 900.000, Bapak Ibu. Berarti itu setara dengan seperti Anda rumah RSS. Tapi ini adalah apartemen punya fasilitas setara bintang 4, bintang 5. Warnanya Olympic size, bahkan berada di tengah kota Jakarta. Bahkan kalau di Depok itu adalah lokasi yang sangat strategis, hanya 10 menit dari Lenteng Agung. Nah, apakah bisa dari daerah ambil apartemen di Jakarta atau Depok? Sangat bisa, Pak Ronald. Bahkan nanti Anda dihubungi langsung sama orang perbankan sama marketing kami. Nah, jadi nanti ketika Anda mau akad, ketika Anda sudah lolos BI checking, Anda nanti akan dibantu supaya bisa transaksi. Nah, saya ceritakan dulu tentang BI checking perbankan. Jadi di bank itu ada namanya 2 BI checking. Apa sih yang dilihat? Yang pertama adalah kolektibilitas, yaitu call 1 sampai call 5. Nah, call 1 itu kalau Anda terlambat bayar 1 bulan. Call 2, 2 bulan namanya. Jadi biasa itu bank hanya menerima sampai call 2. Kalau Anda sudah call 3, call 4, itu biasa bank nggak mau. Jadi Anda harus, saya bilang, bisnis adalah trust, kepercayaan. Jadi ketika Anda bisa menjaga kepercayaan dari perbankan, maka Anda bisa berhasil. Seperti itu. Jadi dia akan mengeluarkan kredit kepada Anda. Tapi bagaimana Pak kalau saya nggak lolos BI checking? Nah, jadi ya kita agak susah bantu ya, kita harus jujur, tapi Anda masukkan saja berkas. Bahkan Pak, kalau saya polisi tentara boleh nggak? Boleh, kayak gitu. Karena BTN yang bantu Anda, bukan hanya saya, BTN yang bantu Anda. Terus yang kedua yang saya bilang adalah namanya kemampuan bayar. Nah, bagaimana sih cara 99% BI checking Anda mengembang? Maksudnya kemampuan bayar Anda bertambah. Kalau dulunya orang itu gabung suami istri gabung penghasilan. Nah, kali ini ada satu trik yang bagus, yaitu Bapak dan anak joint income. Nah, jadi ketiga misalnya anak muda ya sekarang mungkin bisa kredit Pak sampai 20-25 tahun. Tapi income masih kecil, tetap dilihat kemampuan bayar. Tapi orang tua kemampuan bayar ada, tapi nggak bisa kredit sampai 15 tahun, 20 tahun. Agak susah, kayak gitu. Mungkin dia udah usia 50. Jadi ketiga digabung ini, maka akan menciptakan anaknya punya penghasilan besar, orang tuanya bertambah umurnya. Yang gampangnya seperti itulah. Nah, jadi itu adalah tips dari saya. Ketika Anda mau lolos BI checking, Anda harus joint account. Nah, sehingga Anda bisa berhasil lolos. Karena rata-rata properti 10 tahun minimal bisa naik 2 kali lipat sampai 3 kali lipat yang memenuhi 5 yang tadi saya jelaskan ya. Nah, sekali lagi ini Pak Ahmad Solihin DP-nya 1 juta, angsurannya tergantung Anda mau ambil tipe berapa. Kalau saya bilang studio itu ya cuma 900.000. Kalau mungkin yang 1 bedroom harga 800 juta kurang lebih angsurannya 1,2 jutaan lah, 1, sampai 2 jutaan. Nah, terus ada pertanyaan dari Pak Silo Santoso, kalau beli apartemen untuk investasi, apakah developer dapat membantu untuk memasarkan, disewakan? Yang membantu adalah pihak ketiga, namanya Red Doors. Tapi kita akan membantu menghubungkan dengan Red Doors, Excotel, sama apapun yang Anda butuhkan, kita akan berusaha membantu, memfasilitasi. Jadi yang membantu adalah pihak ketiga, seperti Red Doors. Tapi sekali lagi, kenapa Red Doors mau? Kita udah tanda tangan. Karena minimal itu Red Door ambil 15 unit, baru dia mau bisa. Karena kalau Anda pasarkan secara satu-satu, bukannya nggak bisa, bisa juga Anda masukkan silakan. Nah, tapi ketika kita join-joinan, itu lebih besar marketnya. Bahkan kemarin saya ada pergi di Bintaro, di Jakarta, Tangerang Selatan. Waduh, itu ada yang sempat disewakan 30 ke Red Door atau Travelio, itu habis. Nah, bahkan ada yang sewanya tahunan, bisa harian, kayak seperti itu. Terus ini Pak dari Adi, untuk filenya boleh nanti minta di marketing ya. Rekaman ini akan kita kasih kepada Anda semua. Silakan Anda menghubungi orang yang mengundang Anda. Bahkan ketika Anda mau ikut jualan, Anda tinggal kasih rekaman Zoom saya pada hari ini. Ketika ada closing, Anda bisa jadi agent kami. Pak, mohon dijelaskan tentang poin 5, yang khusus poin 5, yaitu tentang cash flow. Oke, Bapak Ibu, begini.
Ketika mau beli properti, cash flow is the king. Maksudnya apa, Pak? Jadi kita biasanya kayak angsa bertelur emas. Jadi Anda jangan potong angsanya, tapi Anda ambil cukup telurnya Anda jual. Sama ketiga properti, Anda cukup sewa-sewakan. Nah, dari mana? Kita udah bilang ya, sekarang zaman udah canggih. Ada Travelio, ada Airbnb, bahkan Red Doors pun udah kerjasama dengan kita, tanda tangan. Nah, sehingga Anda akan semakin cepat tersewakan. Maksudnya cash flow is the king adalah sewa-sewanya, Pak. Nah, apakah pasti? Bahkan ada yang bisa menggaransi 7% setahun. Nah, karena properti sangat liquid kalau ada yang sewa seperti itu. Daripada saya tahu banyak sekarang itu orang bingung mau investasi apa. Bahkan banyak yang tertipu robot trading bodong, investasi bodong saya bilang. Tapi dengan cara beli properti, Anda selain Anda aman daripada Anda misalnya taruh uang di bank itu bunganya kecil, cuma bambu 4-3%. Bahkan kalau Anda nabung sekarang bisa nol kayak seperti itu. Nah, tapi dengan Anda beli properti, Anda sewakan minimal 7% per tahun, itu sudah lebih oke. Bahkan setiap tahun Anda sewanya, propertinya naik nilainya. Oke ya, nah itu penjelasannya. Pak, apa maksudnya bayar bunga saja di 2 tahun pertama? Jadi kita ada bekerjasama dengan BTN, kita membuat program 1 juta milenial, 1 juta orang mau lanjut usia maksimal umur 50 tahun ya, itu bisa memiliki properti dengan hanya bayar bunga saja. Itu dari BTN. Jadi BTN itu salah satu bank yang sangat mensupport setiap orang bisa beli properti. Saya bilang jangan takut ya kalau misalnya Pak saya mungkin tidak mampu, tidak punya, ya makanya BTN keluarkan hanya bayar bunga. Anda hanya bayar 900.000 sebulan. Misalnya, berarti targetnya apa Pak? Anda yang punya penghasilan 3-5 juta kayak gitu. Bahkan Pak 3-5 juta saya bagaimana nantinya Pak? Saya itu kan yang dibayar cuma 900.000. Jadi Anda masih ada uang Anda bisa pakai untuk kebutuhan yang lain. Bahkan kalau Anda sewakan, Anda dapat duit. Bahkan ketika Anda sudah berhasil sewakan, Anda nanti tinggal cari lokasi kedua, lokasi ketiga. Dan Anda bisa pasifkan dari sewa-sewanya saja. Bahkan bukan hanya orang belanja di juragan kos, tapi ada jadi juragan apartemen. Bahkan terus terang, ini bisa. Nah, ini ada siapa nih? Jessie ya. Wah, ada unsur bunga. Boleh, Anda ambil yang namanya Saria. Itu namanya bagi hasil. Silakan Anda cari sistem yang namanya Saria, Pak. Ini contoh saja saya bilang itu bunga bagi orang konvensional. Tapi kalau Anda mau yang sistem Saria, ada dari BTN. Terima kasih ya. Terus Pak Agus Putra, hak milik selamanya atau sampai berapa tahun? Jadi kalau apartemen itu biasa namanya strata title. Jadi biasa itu 25 tahun kali 3, berarti 75 tahun. Kayak gitu. Jadi apakah selamanya? Secara sertifikat ya selamanya. Kayak gitu. Cuma kan ada yang butuh namanya sinking fund, yaitu biaya renovasi. Biasa itu 25 kali 3, jadi 75 tahun. Oke, jadi ini proyek bakal mangkrak nggak? Sekali lagi saya bilang ya, proyek kita sudah jadi, Bapak Ibu. Anda langsung huni, sekali lagi. Langsung huni. Nah, jadi sekali lagi saya bilang, ini proyek sudah jadi, langsung huni. Oke? Terima kasih ya. Terus, bagaimana kalau BI checking-nya call 5? Mungkin solusinya Anda pakai nama Anda atau saudara Anda. Nah, nanti kita tinggal bantu ke perbankannya. Terus cicilannya berapa tahun kalau 1 jutaan. Jadi ingat ya, saya cerita DP 1 juta, tahun pertama cicilannya tergantung Anda ambil tipe apa. Saya kasih contoh satu tipe studio, harga misalnya 500-600, itu kali 1,7% tahun pertama. Tahun kedua itu sekitar 5%. Tahun ketiga itu ikut suku bunga. Biasanya dia plus 1,5, kurang lebih 6% lah. Masih murah kok, itu kan per tahun, saya bilang. Nah, itu selama berapa tahun? Tergantung Anda mau berapa tahun. Kalau 10 tahun, bisa. Kalau 1 jutaan itu 1 tahun pertama saja. Tahun kedua itu sekitar 2,5 juta lah, sampai selesai. Nah, terus ada Pak Sulitio. Nah, apa BI checking saya pernah bermasalah, tapi akhirnya sudah selesai dan saya lakukan pelunasan. Apakah bisa lolos BI checking?
bisa masukkan aja, karena BTN itu sangat fleksibel, bahkan polisi, tentara dia terima. Biasa kalau bank swasta kan banyak nggak mau, bisa Pak. Nah, apakah di Semarang ada peluang untuk melakukan? Sangat bisa Pak, di Semarang maupun di seluruh Indonesia. Nah, untuk PK apakah bisa dapat PowerPoint-nya? Bisa, silakan hubungi orang yang menggunakan Anda. Terus ini Pak Chandra Dalisan, dahsyat, dahsyat juga Pak. Oke, bunganya saya ulang ya. Dan tipenya ini Mbak Tridayani. Bunganya atau kalau mau dibilang bagi hasil 1,7%, kalau bagi syariah 1,7% per tahun. Sangat, saya bilang sangat-sangat membantu banget. Nah, oke, ini ada pertanyaan bagus. Berapa biaya operasional untuk security? Itu biasa namanya biaya IPL, iuran pemeliharaan lingkungan, itu tergantung lokasi. Kalau di Metro Garden 17.000, kalau di Atlanta 18.000 per meter. Nah, tinggal dikali Anda ambil berapa meter. Ya kurang lebih sekitar 300.000 lah sampai 500.000. Nah, itu ya Bu Tri Lestari. Terus kalau usia 40 tahun dikasih cicilan berapa lama, Pak? 40 tahun Anda masih bisa 15 tahun kurang lebih. Kalau kita cerita misalnya saat ini usia pensiun di 55. Tapi kalau dia usianya bisa 65, pensiunnya berarti Anda masih bisa dapat 20 tahun dari Pak Nano Supriyadi. Oke? Oke, Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan lagi? Itu saya sudah bahas semua ya. Kalau masih, silakan Anda di kolom komentar. Nah, saya mau cerita dulu berbagai pengalaman. Jadi, apa sih konsep yang akan kita kembangkan? Yang namanya tadi, saya bilang baik dan doa. Doa itu artinya dream. Banyak orang selama hidup, saya banyak ketemu lah selama 10 tahun, 20 tahun terakhir ini, banyak orang sering cerita kepada saya, Pak, saya mau kaya, saya mau berhasil, saya mau sukses. Ingat, sekali lagi saya bilang ya, pertanyaan yang benar akan menghasilkan jawaban yang benar. Jangan bertanya, kapan saya dapat uang, kapan saya kaya, kapan saya beli properti. Itu tidak jelas. Anda harus betul-betul sangat jelas. Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi yang pertama, kalau Anda membeli properti, Anda harus bertanya adalah, bagaimana saya bayar DP-nya? Yang kedua, bagaimana saya bayar cicilannya? Karena ketika Anda sudah sangat jelas, ingat ya, kejadian selalu terjadi 2 kali. Pertama, ketika Anda percaya dalam mindset Anda. Kedua, itu akan terjadi di depan Anda. Ketika Anda punya keyakinan. Nah, saya dulu bukan siapa-siapa ya. Saya cerita dulu, saya hanya seorang karyawan, bekerja selama kurang lebih 10 tahun, ke kurang lebih ada 3-4 perusahaan. Nah, akhirnya saya putuskan mau menjadi entrepreneur di bidang travel. Dan akhirnya saya menjalankan bisnis 8 tahun. Saya punya 500.000 travel agent member di seluruh Indonesia. Saya udah pensiun kurang lebih 3-4 tahun. Terus kenapa saya bisa hari ini terjun ke dunia properti? Nah, karena saya sebetulnya merasa tertantang. Bagaimana saya membantu 1 juta orang punya impian, punya rumah. Yang kita singkat dengan kata doa. Ya, yang pertama harus punya impian, D-nya. Terus yang kedua, saya bilang Anda harus, O-nya adalah Anda harus mencintai opportunity, yaitu Anda jangan mencintai lokasinya, tapi cintailah cash flow-nya. Kayak seperti itu. Jadi sekali lagi ya, bukan hanya cash is the king saat ini, tetapi Anda harus cash flow is the king. Anda harus, jangan percaya saya, Anda survei lokasi. Nah, Anda lihat apakah betul bisa disewakan dengan harga segitu. Nah, kayak saya bilang, contoh ya, apartemen sewa kos-kos di Universitas Indonesia, banyak mahasiswa. Itu harganya kurang lebih sekitar sewanya di Margonda Depok itu 2 juta. Nah, kalau Anda bisa dapat cicilannya 900.000, berarti kan bukan Anda yang membayar cicilannya, tetapi penyewa Anda yang membayar. Itu saya bilang. Nah, mau lokasinya di Depok, tapi kalau ada peluang, ya nggak ada masalah gitu loh. Mau nanti ada di Makassar, di Semarang, mau di Banjarmasin, ketika ada peluang, Anda harus tahu lingkungan sekitarnya apa. Terutama saya bilang, Margonda Depok ini sangat luar biasa. Nah, kenapa? Karena banyak sekali kampus. Dan ingat ya, kita punya sistem namanya Pak Paken yang saya akan kembangkan, yang membantu membuat 1 juta milenial punya properti, itu harus bangunan jadi.
Karena kalau bangunan tidak jadi, Anda jangan beli. Saya pun tidak mau beli, kayak gitu loh. Nah, tapi ketika dikatakan di Margonda, Depok, wah, bangunan jadi, sertifikat pecah. Bahkan nanti suatu saat, Anda mungkin, misalnya, Pak, saya cuma sanggup bayar 2 tahun. Tahun ketiga bagaimana? Jual. Harga pasti sudah naik. Nah, ketika harga sudah naik, istilahnya, Anda bisa bayar bank, kayak gitu. Nah, kalau tidak dari sewa-sewa. Tapi percaya saya, kalau harganya sudah best deal, Anda mau jual pun sayang, kayak gitu loh. Karena dapatnya murah. Karena cicilannya cuma 1.900.000. Karena yang mau sewa, harga 2 juta banyak, kayak seperti itu. Itu ya. Nah, yang terakhir, Anda dari doa itu, Anda harus action, kayak seperti itu. Nah, karena ketika Anda action, maka itu merupakan perjalanan Anda 1000 langkah dimulai 1 langkah. Itu adalah perjalanan sukses Anda, bagaimana Anda bisa memiliki properti, bahkan berternak properti. Kayak seperti itu. Oke, ayo silakan yang mau bertanya. Saya masih ada waktu 10 menit. Apakah ada di Surabaya? Nanti ya, kalau Surabaya kita belum masuk, karena kita masih berputar di Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, sampai BSD. Apakah sudah furnish? Ini pertanyaan Pak Rizky. Anda bisa memilih harga furnish dan non furnish. Ada. Kalau harganya Anda nggak mau furnish, potong 10%. Kayak itu. Sudah furnish. Bahkan itu sudah termasuk biaya BPHTB, biaya PPN, biaya PPH, BPHTB, biaya balik nama, biaya akad. Nah, oke. Itu ya. Jadi apakah sudah furnish? Sudah. Kayak gitu. Anda tinggal pilih harga furnish. Tapi kalau Anda nggak mau furnish, Anda pilih harga non furnish. Maka nanti ada beberapa pilihan. Misalnya contoh, saya mau tipe Jepang, saya mau tipe modern style. Silakan, Anda silakan pilih. Oh, saya mau tipe minimalis, silakan, sudah termasuk. Oke. Apakah bisa minta rekamannya? Bisa Pak Wahyudi, Anda silakan minta ke marketing yang mengundang Anda, ya. Ini ada Mbak Ati di Lampung. Apakah angsuran termurah berapa? 900.000. 900.000. Kayak gitu. Oke, ini siapa? Metro. Oke, ini ada Pak Sulistyo. Untuk bisa mengetahui ilmunya lebih dalam dan bisa segera action, bagaimana caranya, Pak? Anda silakan bayar 1 juta. Itu pun 1 juta bukan uang workshop ya. Saya bukan istilahnya memberikan Anda pelatihan seminar, bukan. Ini saya mengajak Anda langsung praktek. Nah, bahkan saya menyediakan itu bantuan perbankannya. Jadi Anda langsung dari A sampai Z, yaitu hanya dengan 1 juta, terus Anda langsung cicil ke bank. Nah, tapi harus lolos BI checking. Kayak seperti itu. Oke, jadi apakah ada bimbingannya? Kita akan bimbing Anda sampai BI checking lolos 100%. Biaya bimbingannya tidak ada, free, kayak seperti itu. Nah, terus apakah otomatis kerjasama dengan Red Doors? Iya, dengan Metro Garden kita udah tanda tangan dengan Red Doors. Bahkan kita ada 3, ada Escotel, ada Trivelio. Nah, apakah bisa dibuat kantor unit-unit tersebut? Jadi begini, saya mau tahu dulu Pak, masuk pemahaman Pak Firdaus ini kantor itu apakah office untuk banyak orang dengan karyawan atau office untuk Bapak sendiri? Nah, ini ada Pak Yohanes Peter. Kalau Bapak sendiri itu sudah ada namanya ruang kerja, itu boleh. Tapi kalau Bapak ada pegawai, ya Pak Yohanes Peter. Nah, ini ya. Sorry, Pak Firdaus yang ngomong, sorry. Apakah bisa dibuat kantor-kantor unit? Sorry, kalau Pak Yohanes pertanyaannya otomatis kerjasama dengan Red Doors? Iya Pak, maka ada 3. Terus bisa pembeli cari pasar apartemen sendiri? Bisa Pak, tapi Anda harus tentukan dari awal. Bapak mau cari sendiri atau dengan Red Doors? Karena mereka itu ada kerjasama, kayak gitu. Tapi ketika Red Doors tidak bisa menyewakan, apakah Anda mau menyewakan? Boleh seperti itu. Nah, kalau pertanyaan Pak Firdaus, apakah bisa dibuat kantor-kantor unit itu? Pertanyaan saya kembali ke Pak Firdaus, apakah kantornya untuk Bapak pakai sendiri? Kalau Bapak pakai sendiri, ada namanya ruang kantor, itu bisa. Tapi kalau Anda untuk peruntukan untuk office tidak bisa, karena biasanya banyak karyawan kayak seperti itu.
Nah, terus ini ada nama Pak Rizky. Apakah ada sudah unit yang terjual? Dari 650 unit, itu sisa 350, Pak. Kayak gitu. Nah, tapi dia akan harga ini harga masih perdana. Jadi ketika misalnya lewat dari ini, harganya ada kemungkinan naik. Kena lagi pula kayak ini BBM mau naik ya. Kemungkinan BBM naik, berarti ongkos produksi naik. Kayak gitu. Wow, ini ada dari Jepang ya. Kalau untuk dari Jepang, bagaimana cara untuk lolos BPJS-nya? Ya, berarti Anda kalau mau boleh aja, tapi Anda harus warga negara Indonesia, terus meskipun Anda bekerja di Jepang boleh, tapi pada saat akad Anda harus sudah hadir, kayak gitu. Nah, ini Mister, apakah apartemen lokasi sangat, ya itu lokasinya, di Karangtengah, kayak gitu. Oke? Nah, jadi ini ada Pak Dadang. Saya posisi di Magelang. Bisa join untuk Margonda? Bisa, Pak. Sangat bisa. Seluruh Indonesia bisa memiliki apartemen ini. Makanya saya bilang terutama Depok, Margonda, yaitu UI, apa dan sebagainya. Silakan. Oke? Nah, saya ingin sekali, Pak, tetapi di Surabaya. Pasti bisa, Pak. Anda mau di Magelang, di Surabaya, di Semarang, semua bisa memiliki kayak seperti itu. Oke? Terima kasih. Mungkin cukup ya. Ini sudah jam 8. Saya terima kasih sekali atas waktunya yang sangat berharga ini. Jadi nanti kita ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Saya bilang satu hal yang saya sering bilang kepada semua orang. Nah, ketiga, banyak orang mengatakan kepada saya, apakah saya kaya dulu baru beli properti, atau karena saya beli properti saya menjadi kaya? Saya jawab adalah ketika Anda beli properti, Anda akan menjadi kaya, kayak gitu. Nah, kaya itu kan kembali lagi ke orang. Mungkin ada yang 500 juta dia udah merasa kaya, 1 miliar dia udah merasa kaya. Nah, kita harus bersyukur atas segala sesuatunya. Tapi yang penting saya mau kasih tahu, ketiga pertanyaan Anda udah benar. Bagaimana Pak saya bayar DP-nya? Yaitu cuma 1 juta. Bagaimana saya bayar cicilannya? Cuma 900.000. Anda harus berani mencoba. Saya memang tidak bisa menjamin ya, semua orang 100% pasti bisa dapat beli dengan cara seperti ini. Ini kita hanya mensupport, kita adalah kepanjangan tangan dari Bank BTN. Lolos tidaknya bukan di tangan saya. Saya cuma membantu Bank BTN dan developer untuk memilikinya. Jadi silakan, bahkan kita ada promo ya, untuk 10 orang pertama, Anda yang booking fee hari ini, itu Anda akan dapat program Atlanta gratis ke Amerika. Hanya 10 orang saja. Terakhir ya saya bilang. Nah, tapi Anda harus lolos dulu BI Checking Bank. Nah, ketika Anda lolos BI Checking Bank, Anda bisa mendapatkan program ke Amerika gratis. Nah, banyak orang bilang, Pak, saya mau ini kan sudah 2 tahun nih, Corona. Saya tidak pergi jalan-jalan. Oh, Pak, saya mau langsung jalan-jalannya. Boleh. Hari ini Anda beli 1, DP, cicilannya Anda terserah, mau pilih yang paling murah, 500, yang 900.000, atau mau yang 1 juta sampai 2,5 juta, Anda bisa ke Amerika gratis untuk 1 orang. Kalau saya mau 2 orang, Pak, beli 2. Kayak seperti itu. Nah, saya udah mengajari Anda trik BI Checking lolos 99%. Sekali lagi, bukan karena saya ya, tapi nanti BTN yang putuskan, bukan saya. Tapi Anda profesi apapun bisa kayak gitu. Tapi kalau banyak bank swasta kan nggak boleh kayak gitu. Polisi, tentara, dia tidak bolehkan KPR. Tapi ini di BTN bisa kayak seperti itu. Maka Anda mau di kota manapun bisa. Oke? Sukses untuk Anda semua. Silakan manfaatkan 10 orang pertama. Anda silakan hubungi marketing Anda yang undang Anda. 10 orang pertama gratis ke Amerika. Thank you. Masa di